Berita tentang dua pelaku mutilasi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UMY, bernama Redho, Waliin dan Ridwan, membuat kita bertanya-tanya. Bagaimana bisa dua orang ini lolos dari hukuman mati setelah Mahkamah Agung, MA, menolak kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum terhadap putusan banding mereka? Kita masih ingat kasus ini berawal pada Juli 2023. Ketika Waliin dan Ridwan melakukan mutilasi dan membuang potongan tubuh korban di sejumlah lokasi. Kemudian, mereka divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Sleman karena terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Redho. Mereka dinyatakan bersalah melanggar pasal 340 KUHP Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Namun, Waliin dan Ridwan tidak menyerah. Mereka mengajukan banding dan hasilnya, Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerima banding mereka dan mengubah hukuman mati menjadi penjara seumur hidup. Kemudian, jaksa penuntut umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, tetapi ditolak pada Rabu, 2 Oktober 2024. Putusan ini diketok oleh Majelis Hakim yang diketuai Hakim Agung Soeharto dengan anggota Tama Ulinta BR Tarigan dan Ahmad Setio Pujoharsoyo. Putusan tersebut dikirim ke pengadilan pengaju pada 17 September 2024. Sekarang, kita bertanya-tanya, bagaimana bisa dua pelaku mutilasi ini lolos dari hukuman mati? Apakah putusan ini adil? Apakah hukuman penjara seumur hidup cukup untuk membayar dosa mereka? Kita juga ingin tahu, apa yang akan terjadi selanjutnya dengan Waliin dan Ridwan. Apakah mereka akan menjalani hukuman penjara seumur hidup dengan tenang, ataukah mereka akan mencari cara lain untuk mengubah nasib mereka? Berita ini membuat kita berpikir tentang keadilan dan hukum di Indonesia. Apakah hukum kita sudah cukup adil dan tegas dalam menghukum pelaku kejahatan? Ataukah kita masih perlu melakukan perbaikan untuk menciptakan keadilan yang seimbang? Kita tunggu komentar dan pendapat Anda tentang berita ini. Apakah Anda setuju dengan putusan Mahkamah Agung ataukah Anda memiliki pendapat lain?